Angin malam dari perbukitan Wonosobo berhembus dingin, menembus celah-celah dinding papan rumah kecil di ujung desa. Rendra duduk di pojok dapur, memeluk lututnya yang kurus. Bocah 10 tahun itu menatap lantai tanah yang lembab, mendengarkan suara air hujan yang menetes dari atap bocor. Di rumah itu, kehangatan sudah lama mati sejak ibunya meninggal. Ayahnya jarang pulang karena harus bekerja di ladang milik orang kaya di seberang bukit. Sementara Bu Kartini, ibu tiri yang datang 2 tahun lalu, tidak pernah menunjukkan kasih pada anak sekecil dirinya. Dasar anak gak berguna, cuma nyusahin, bentak Bu Kartini sambil mengibaskan kain pel di lantai. Rendra hanya diam, menunduk. Ia baru saja menumpahkan air cucian piring karena tergelincir di lantai licin. Bukannya menolong, wanita itu malah mendorongnya hingga hampir jatuh. Bersihin sendiri, jangan harap makan malam. Rendra menggigit bibirnya. Ia ingin menangis, tapi sudah terlalu sering air matanya jatuh sia-sia. Ia hanya mengangguk pelan, lalu merapikan air tumpah dengan kain bekas. Di luar, petir menyambar, menerangi halaman yang becek. Setiap kilat membuat bayangan pohon jati di kejauhan tampak menari di jendela. Menjelang malam, suara azan Isya menggema dari surau, tapi tidak ada yang mengajaknya sholat. Ayahnya belum pulang. Mungkin masih menunggu hujan reda di gubuk sawah. Sementara Bu Kartini duduk di ruang depan sambil mengelap rambutnya yang baru dikeringkan. Aroma minyak rambut menusuk hidung, bercampur dengan bau kayu basah. Rendra diam-diam keluar dari dapur, mengambil sandal jepit yang sudah aus di depan pintu. Ia menatap hujan yang jatuh deras, tapi di hatinya lebih deras lagi. Hujan perasaan, campuran takut, marah, dan kecewa. Ia tak tahu kemana akan pergi. Yang ia tahu hanya satu, rumah ini bukan lagi tempatnya. Ketika petir menyambar lebih keras, ia nekat melangkah keluar. Air hujan segera membasahi bajunya yang tipis. Kakinya tenggelam dalam lumpur halaman, tapi ia terus berjalan melewati pagar bambu yang miring. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan daun jati yang luruh. Setiap langkah menjauh dari rumah terasa seperti membebaskan beban di dadanya. Desa sudah sepi, hanya suara hujan dan gonggongan anjing di kejauhan. Rendra berjalan mengikuti jalan setapak menuju kebun jati yang membentang di lereng bukit. Orang-orang bilang kebun itu angker, tempat arwah para petani lama bersemayam. Tapi bagi Rendra, malam itu tempat paling menakutkan justru rumahnya sendiri. Petir berulang kali menyambar, membuat batang-batang jati tampak seperti raksasa hitam berdiri berjajar. Hujan mengguyur tanpa ampun, membuat rambut Rendra menempel di dahi. Nafasnya terengah, tapi hatinya tetap memaksa untuk terus maju. Ia sudah terlalu lama menahan sakit. Malam ini, ia hanya ingin pergi sejauh mungkin. Namun, di tengah derasnya hujan, ia mendengar sesuatu. Suara lirih memanggil namanya. Rendra. Suara itu samar seperti dibawa angin dari sela pepohonan. Bocah itu berhenti, matanya menyapu kegelapan. Tak ada siapapun. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Rendra, jangan takut. Tubuhnya gemetar. Suara itu tak terdengar menyeramkan, justru lembut seperti suara seseorang yang pernah ia kenal. Ia melangkah pelan, mendekati arah datangnya suara di sana. Di bawah pohon jati terbesar, tampak sinar redup seperti lentera tua. Rendra menatap tak berkedip, jantungnya berdetak keras. Langkah demi langkah ia mendekat. Cahaya itu bukan dari api, tapi seperti berasal dari seseorang. Ketika kilat menyambar lagi, ia melihat samar-samar sosok lelaki tua berwajah tenang berdiri di bawah pohon itu. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut kekuningan, tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menerangi area sekitarnya. Langkah demi langkah, ia mendekat. Cahaya itu bukan dari api, tapi seperti berasal dari seseorang. Ketika kilat menyambar lagi, ia melihat samar-samar sosok lelaki tua berwajah tenang berdiri di bawah pohon itu. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut kekuningan,
Tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menerangi area sekitarnya. Rendra terpaku. Hujan di sekelilingnya terasa melambat. Suara gemuruh langit memudar. Ada ketenangan aneh di udara. Lelaki tua itu menatapnya dengan senyum hangat. "Sudah lama kamu menunggu ketenangan ya nak?" Suara itu menggema pelan di kepala Rendra, seolah langsung berbicara ke dalam hatinya. Bocah itu tak sempat menjawab. Tubuhnya terasa ringan. Matanya perlahan menutup oleh rasa lelah dan hangat yang menenangkan. Saat itu juga, ia tidak sadar bahwa langkah kakinya baru saja membawanya keluar dari batas dunia manusia, menuju tempat di mana waktu dan kenyataan tak lagi berjalan seperti biasa. Malam hujan itu menjadi awal dari perjalanan Rendra ke dunia yang tak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun di desanya. Rendra membuka matanya perlahan. Hujan telah reda, namun udara di sekeliling terasa berbeda. Kabut putih menggantung rendah di antara batang-batang jati, seolah menutupi dunia dari pandangan manusia biasa. Nafasnya membentuk uap dingin, tapi anehnya, tubuhnya tidak lagi menggigil. Di hadapannya berdiri sosok lelaki tua berjubah putih. Wajahnya tenang dan matanya berkilau seperti cahaya bulan yang jatuh ke air. "Sudah bangun nak?" Suara itu lembut, mengalun seperti doa yang menenangkan. Rendra mengangguk pelan, masih bingung. Ia baru sadar bahwa tubuhnya kering, padahal hujan barusan begitu deras. Lelaki tua itu tersenyum, memperlihatkan garis wajah yang damai, namun memancarkan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. "Namaku Mbah Suroto," katanya sambil menepuk pundak Rendra dengan lembut. "Kau pasti kedinginan. Ayo, ikut Mbah berteduh. Jangan takut. Di sini aman." Entah mengapa, Rendra merasa percaya. Ada sesuatu dalam tatapan mata Mbah Suroto yang menenangkan. Tidak seperti tatapan manusia biasa. Ia mengikuti langkah kaki tua itu, menyusuri jalan setapak di antara pepohonan jati. Kabut semakin tebal, tapi setiap kali Mbah Suroto melangkah, kabut itu terbelah, membuka jalan. Rendra menatap takjub. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di depan sebuah rumah bambu kecil yang nyaris tidak terlihat dari luar. Atapnya dari daun kelapa kering, dindingnya dianyam rapih, dan di depannya ada lampu minyak yang nyalanya berpendar lembut. Aroma wangi dupa samar-samar tercium dari dalam. "Masuklah," ucap Mbah Suroto sambil mempersilahkan. Rendra melangkah masuk, dan seketika udara di dalam rumah terasa hangat. Hujan di luar seperti hanya kenangan. Suara jangkrik terdengar lembut, berpadu dengan desir angin yang mengusap daun bambu. Ruangan itu sederhana, tikar pandan terbentang di lantai. Di sudutnya ada kendi air dan kukusan bambu kecil. Rendra duduk pelan, masih diam, masih menimbang apakah ia bermimpi. Tapi ketika Mbah Suroto menuangkan air kelapa dari kendi dan memberikannya padanya, rasa manis dan segarnya begitu nyata di lidah. "Minumlah nak, air ini akan menenangkan hatimu," kata Mbah Suroto. Setelah meneguk, Rendra merasa dadanya lapang. Ia baru sadar perutnya lapar. Mbah Suroto membuka kukusan bambu, dan dari dalamnya keluar aroma nasi hangat dengan sayur daun kelor dan sambal terasi. "Makanlah, tubuhmu butuh tenaga," ujarnya lagi. Rendra memakan perlahan. Setiap suapan terasa menenangkan, seperti menghapus semua caci maki yang dulu sering ia terima. "Tempat apakah ini, Mbah?" tanyanya setelah menelan nasi terakhir. Mbah Suroto menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Ini bukan dunia manusia sepenuhnya. Orang-orang menyebutnya alam penyeimbang, tempat di antara hidup dan mati, di mana jiwa yang tersesat bisa beristirahat sebentar sebelum menemukan jalannya." Rendra terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Alam penyeimbang, jiwa tersesat. Apakah dirinya termasuk salah satunya? Mbah Suroto tersenyum seolah bisa membaca pikirannya. "Kau datang ke sini bukan karena kebetulan. Hati yang penuh luka sering memanggil dunia ini tanpa disadari. Tapi ingat nak,
Tempat ini hanya untuk belajar, bukan untuk tinggal selamanya. Rendra menunduk. Ada kehangatan aneh yang menjalar di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa didengar. Tak ada amarah, tak ada bentakan, hanya keheningan yang damai. Di luar rumah, kabut mulai berputar lembut, seperti tirai yang menutupi dunia luar. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Mbah Suroto duduk di depan pintu, memandangi langit yang mulai cerah. Lihat Rendra, dunia ini punya keseimbangannya sendiri. Ketika manusia kehilangan kasih dan kejujuran, alam akan memanggil mereka untuk belajar. Kau salah satunya. Rendra menatap lelaki tua itu, dan dalam hatinya muncul rasa hormat yang tak terjelaskan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang dunia ini, tentang alasan ia dibawa ke sini. Namun, sebelum ia sempat bertanya lagi, Mbah Suroto menatapnya dengan pandangan yang lebih serius. Ingat anakku, ujarnya pelan. Semakin lama kau di sini, semakin kabur jalan pulangmu. Dunia manusia mungkin kejam, tapi di sanalah kehidupan sejati menunggu. Suara jangkrik berhenti, udara hening sesaat, lalu angin malam meniup lembut lampu minyak di sudut ruangan. Rendra menatap cahaya itu, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan, tapi juga firasat bahwa di balik kedamaian tempat ini ada rahasia besar yang belum terungkap. Dan malam itu, di rumah bambu tersembunyi di balik kabut kebun jati, langkah kecil Rendra resmi melewati batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Hari-hari di dunia itu terasa berjalan lembut, seolah waktu menari tanpa arah. Rendra tak lagi tahu berapa lama ia tinggal di rumah bambu Mbah Suroto. Matahari dan bulan berganti tanpa hitungan pasti, dan tubuhnya yang dulu kecil mulai tumbuh lebih tegap. Tapi yang paling terasa bukan perubahan raga, melainkan ketenangan di dalam hatinya. Dunia di balik kebun jati itu bukan sekedar tempat berteduh. Ia seperti taman rahasia di mana alam berbicara dan setiap daun punya cerita. Setiap pagi, Rendra membantu Mbah Suroto membersihkan halaman bambu yang selalu tampak bersih, meski tak pernah disapu. Ketika ia bertanya mengapa, Mbah Suroto hanya tersenyum. Alam tahu siapa yang menghormatinya, nak. Ia akan menjaga mereka yang tahu caranya menjaga balik. Kata-kata itu terpatri dalam benaknya. Dari hari ke hari, Mbah Suroto mengajarinya mendengar bahasa alam. Coba pejamkan matamu, ucap Mbah suatu sore. Dengarkan tanah di bawah kakimu. Rendra menurut. Ia menunduk, menyentuh tanah lembut itu dengan telapak tangan. Dalam keheningan, ia mendengar sesuatu, bukan suara manusia, tapi seperti dengungan halus, nyaris seperti nafas. Itu suara kehidupan, kata Mbah Suroto pelan. Tanah menyimpan ketenangan, air membawa pesan, dan pohon-pohon menjadi jembatan antara dunia. Seiring waktu, Rendra belajar berbicara dalam diam dengan makhluk-makhluk halus penghuni tempat itu. Seekor kijang putih sering muncul di tepi hutan, menundukkan kepala seolah memberi hormat. Ketika Rendra menyapanya, kijang itu menjawab dengan suara lembut di pikirannya. Aku penjaga ketenangan hutan ini. Kau berbeda dari manusia lain karena hatimu bersih. Rendra tersenyum, merasa diterima. Mereka sering berjalan bersama menyusuri hutan jati, di mana sinar matahari menembus kabut seperti untayan benang emas. Di dekat mata air yang jernih, Rendra bertemu sosok lain. Bayangan anak kecil yang selalu duduk di batu sambil menatap air. Anak itu tak pernah bicara, hanya sesekali tersenyum dan menggerakkan tangannya di permukaan air, menimbulkan riak yang membentuk gambar masa lalu, rumah, ladang, dan wajah ayah Rendra yang memanggil namanya di tengah hujan. Kadang, Rendra menatapnya pelan, merasakan rindu yang menyesak, namun tak berani bertanya siapa sebenarnya sosok itu. Lalu, ada burung hitam besar yang sering bertengger di atas dahan jati tertinggi. Bulunya berkilau seperti obsidian
dan suaranya dalam seperti guntur yang jauh. Burung itu bukan sekedar hewan, ia penjaga batas antara dua dunia. Jika kau terlalu jauh ke arah utara, kata Mbah Suroto suatu kali, burung itu akan menegurmu. Di sana batasnya. Di baliknya, jiwa manusia tak lagi bisa kembali. Rendra menatap burung itu dengan kagum dan sedikit takut. Ia tahu, dunia ini punya aturannya sendiri. Tidak semua pintu boleh dibuka, dan tidak semua suara patut dijawab. Meski kehidupannya kini terasa damai, ada malam-malam ketika ia duduk sendiri di depan rumah bambu, menatap langit yang dipenuhi cahaya bintang. Dalam keheningan, ia mencium samar aroma tanah basah, aroma ladang tempat ayahnya bekerja. Terkadang, suara azan subuh terdengar jauh sekali, seperti terbawa angin dari dunia lain. Saat itu dadanya bergetar. Ia merindukan rumah. Meski di rumah dulu ia sering dimarahi, ia merindukan suara ayahnya, wajah lembut almarhum ibunya yang sering hadir dalam mimpi, ibu kandung. Mbah Suroto tahu kerinduan itu. Suatu pagi saat mereka duduk di serambi bambu, Mbah berkata, "Rasa rindu itu adalah tanda bahwa hatimu masih terikat pada dunia asalmu. Jangan lupakan itu, nak, karena disinilah manusia diuji. Apakah ia bisa menikmati kedamaian tanpa melupakan asalnya?" Rendra hanya menunduk. Ia tak tahu bagaimana menjawab. Dunia ini terlalu indah untuk ditinggalkan, tapi juga terlalu sunyi untuk benar-benar menjadi rumah. Sementara itu, di dunia manusia, kabar tentang hilangnya Rendra makin meluas. Warga desa berbisik bahwa bocah itu diculik penunggu kebun jati. Ada yang mengaku mendengar tangisan anak kecil di malam hari. Ada pula yang melihat cahaya samar di antara pepohonan. Para tetua desa mulai khawatir, menganggap kebun jati telah marah karena ada yang menebang pohon tanpa izin. Namun, di balik segala kehebohan itu, di dunia yang tak bisa dilihat mata manusia, Rendra duduk di bawah pohon jati besar, mendengarkan bisikan daun yang berbicara dalam bahasa rahasia. Ia tahu dirinya telah menjadi bagian dari dunia ini, dunia di mana alam, jiwa, dan kenangan hidup berdampingan dalam keseimbangan yang lembut. Malam itu, purnama menggantung sempurna di langit, bulat dan terang, seolah menjadi mata raksasa yang mengintai dunia. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah lembab dan dupa yang dibakar di sekitar pondok Mbah Suroto. Rendra duduk bersila di depan kakek tua itu. Tubuhnya gemetar menahan rasa tak karuan, antara takut dan rindu. Sejak sore tadi, Mbah Suroto telah memperingatkan bahwa malam ini bukan malam biasa. Tabir antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis, dan hanya mereka yang siap secara batin yang mampu melintasinya tanpa kehilangan jiwanya. "Sudah waktunya, nak." Suara Mbah Suroto berat tapi lembut. "Apapun yang kau lihat nanti, jangan lari. Hadapi dengan hati yang bersih." Rendra menelan ludah. Ia memejamkan mata, mengikuti lantunan doa yang dibacakan Mbah Suroto. Mantra itu terdengar seperti desir air sungai yang mengalir di antara bebatuan tua. Perlahan, udara di sekeliling mereka berubah. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan, menyelimuti pondok hingga dunia tampak memudar. Dalam kabut itu, cahaya biru kehijauan berpendar lembut, membentuk semacam pintu bercahaya di hadapan Rendra. Tubuhnya terasa ringan, seolah tak lagi menapak tanah. Ia melangkah maju, dan dalam sekejap suasana berubah. Rendra berdiri di tengah ladang luas yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan, terlihat sosok-sosok manusia yang ia kenal. Ayahnya, beberapa warga desa, dan bahkan Bu Kartini. Mereka semua mengelilingi pohon jati besar, membakar kemenyan, sambil melantunkan doa ruatan. Rendra tertegun, suara tangisan ayahnya terdengar lirih tapi memilukan. "Rendra, kalau kau masih bisa mendengar Bapak, maafkan kami, nak," ucap pria itu di antara isak. Bu Kartini yang berdiri di sisi lain terlihat pucat, suaranya bergetar. "Aku salah, Ndra. Maafkan ibu, nak. Ibu menyesal sudah tak percaya waktu itu." Air mata mengalir di pipi Rendra tanpa ia sadari. Semua beban yang ia pendam selama ini, rasa sakit karena dianggap gila, karena dipukul dan diusir, tiba-tiba mencair.
Ia ingin berlari memeluk mereka, tapi langkahnya tertahan oleh kabut yang kian menebal, seolah memisahkan dua dunia dengan garis tak kasat mata. "Hatimu tahu kemana harus pulang," suara Mbah Suroto bergema di belakangnya. "Ingat, alam ini bukan tempat untuk bersembunyi, melainkan tempat belajar. Kau telah mengerti makna kesabaran, dan kini waktunya kembali." Rendra menoleh. Di belakangnya, Mbah Suroto berdiri dengan wajah teduh, memegang tongkat kayu berukir naga. Aura kebijaksanaan terpancar dari tubuhnya. "Tapi bagaimana kalau aku tak bisa kembali, Mbah? Aku takut." Suara Rendra lirih, hampir patah. Mbah Suroto tersenyum kecil. "Tak ada yang benar-benar pergi, nak. Yang hidup di dunia sana dan yang menetap di sini, semua saling terhubung lewat doa dan welas asih." Rendra menatap lagi cahaya putih di depannya. Semakin lama, cahaya itu makin terang hingga menutupi pandangannya. Ia menunduk, menitikkan air mata, lalu memeluk Mbah Suroto erat-erat. "Terima kasih, Mbah. Kalau bukan karena panjenengan, mungkin aku sudah lupa siapa diriku." Mbah Suroto mengelus punggungnya lembut. "Sudah, nak, pulanglah. Dunia menunggumu." Rendra menarik nafas panjang dan melangkah masuk ke dalam cahaya itu. Seketika tubuhnya terasa hangat, tapi berat di dada kian menjadi-jadi. Suara-suara dari dua dunia saling bertubrukan di telinganya. Suara tangisan, doa, dan detak jantungnya sendiri. Sebelum kesadarannya lenyap, ia mendengar suara ayahnya memanggil dengan nada yang memohon. "Rendra, nah, pulanglah." Suara itu seperti tali yang menjerat hatinya dan menariknya kuat-kuat ke arah dunia manusia. Dan dalam sekejap, semua cahaya memudar, meninggalkan satu tarikan nafas terakhir yang membawa Rendra kembali ke kenyataan, ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Tapi kini harus ia hadapi dengan hati yang baru. Rendra membuka mata perlahan. Cahaya pagi menembus sela-sela dedaunan pohon jati, membuat udara di sekitarnya terasa hangat. Pandangannya buram, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang lembut dan hangat di bawah kepalanya. Pangkuan ayahnya. Lelaki parubaya itu menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di wajah Rendra. "Nak, kau benar-benar kembali, nak," bisiknya parau. Tubuh Rendra terasa lemah, kotor oleh tanah dan debu. Namun kehangatan pelukan ayahnya membuatnya tak ingin bergerak. Suara-suara warga desa menggema di sekitar. Sebagian memekik lega, sebagian berdoa dengan penuh haru. Mereka mengira Rendra telah mati, karena selama 3 hari tubuhnya tak ditemukan setelah malam ruatan. Kini bocah itu duduk di pangkuan ayahnya dengan nafas yang pelan tapi nyata. Bu Kartini datang dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangis. Ia berlutut di sisi Rendra, menggenggam tangan anak itu dengan gemetar. "Dra, maafkan ibu. Ibu salah. Ibu terlalu keras." Suaranya pecah di antara sesenggukan. Rendra menatap ibunya, lalu dengan suara serak ia menjawab pelan, "Aku sudah memaafkan, Bu. Dari dulu aku gak pernah marah." Pelukan itu terasa lama sekali. Di tengah keramaian, hanya kehangatan keluarga itu yang terasa hidup. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi kesalahpahaman, hanya rasa rindu yang akhirnya menemukan tempat pulang. Hari-hari berikutnya menjadi masa pemulihan. Ayah Rendra, yang dulu sibuk bekerja di luar desa, kini lebih sering di rumah. Ia mulai memperbaiki pondok tua mereka, menanam bunga di halaman, dan setiap sore duduk bersama Rendra di bawah pohon jati. Sementara Bu Kartini yang dulu mudah marah dan sinis, kini menjadi lembut. Ia belajar menyiapkan sarapan dengan hati, menanyakan kabar anaknya tanpa nada tinggi. Kadang ia masih menatap Rendra lama, seolah tak percaya bahwa anak itu benar-benar kembali. Rendra tumbuh menjadi remaja yang berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Ia lebih tenang, jarang bicara banyak, dan suka menghabiskan waktu di kebun jati. Di sanalah ia sering duduk bersila, menatap langit, berbicara pelan seakan dengan seseorang yang tak terlihat. Bila angin berembus, daun-daun bergemerisik seolah menjawabnya. "Angin ini, suara Mbah Suroto ya?" tanyanya pelan suatu sore. Dalam hati ia mendengar gema lembut yang terasa begitu akrab. "Ingat, nak, dunia tak berakhir di satu sisi. Yang hidup dan yang telah pergi, semua masih terhubung lewat doa." Rendra tersenyum. Ia tahu suara itu bukan halusinasi.
melainkan pesan dari dunia yang pernah menolongnya. Sejak hari itu, ia tak lagi takut pada kematian atau kehilangan. Ia belajar bahwa semua hal di dunia, bahkan penderitaan sekalipun, memiliki makna jika dijalani dengan hati yang bersih. Warga desa memandang Rendra dengan rasa hormat. Ia tumbuh menjadi sosok muda yang bijak, sering membantu siapapun tanpa pamrih. Ketika ada anak kecil menangis, kehilangan hewan peliharaannya, Rendra akan menenangkannya sambil berkata, "Mungkin dia hanya pulang sebentar ke tempat asalnya." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam, merasa aneh tapi menyejukkan. Di malam-malam tertentu ketika purnama muncul di langit, Rendra duduk sendiri di tepi kebun, menatap cahaya bulan yang menembus dedaunan. Ia teringat Mbah Suroto, sosok yang membuka matanya pada arti kehidupan. "Rumah sejati itu bukan tempat, Mbah," gumamnya lirih, "tapi hati, kolbu yang mau menerima tanpa syarat." Angin malam berembus pelan, menggoyang ujung daun jati, seolah menjawab. Rendra menutup mata, membiarkan udara membawa ketenangan itu menyelimuti dirinya. Ia tahu kini, penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan untuk menemukan kebijaksanaan. Kasih yang sempat hilang pun bisa tumbuh kembali, selama hati manusia mau berubah. Dan di antara bisikan angin itu, Rendra tersenyum, karena ia sudah menemukan rumahnya yang sejati, kolbu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Tony FS pamit. Wassalamualaikum.